Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Crash? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 6 ya. Setelah mendapatkan surat itu, Yunho langsung melihat berkas-berkas di kamarnya. Kita dibawa kembali ke tahun 2014 nih sahabat nonton. Saat itu, Yunho yang masih kuliah mengendarai mobilnya di tengah malam untuk kembali ke Seoul. Nah, di tengah jalan, Yunho yang sedang lengah tidak sengaja menabrak pengantin baru yang sedang menyeberang jalan. Karena kejadian itu, orang tua Yunho datang dan berlutut di pemakaman Hyunsu. Tentu orang tua Hyunsu sangat menolak kehadiran mereka. Saat Yunho mendatangi TKP kematian Hyunsu, dia bertemu dengan ayah Hyunsu. Kita juga mengetahui kalau ternyata Kapten Junglah yang dulu bertugas atas kasus kecelakaan mobil itu. Dan saat dulu Yunho diinterogasi, ada 3 anak SMA yang juga dipanggil ke kantor polisi untuk menjadi saksi kecelakaan tabrakan itu. Kembali ke saat ini, kita melihat ada seorang wanita dan seorang pria berada di dalam mobil. Setelah beberapa lama, wanita tersebut melompat dari mobil itu, yang sedang melaju dengan cepat. Pagi harinya, tim TCI menerima kasus ini dan melihat video rekaman bagaimana wanita kemarin malam melompat dari sebuah mobil, yang sedang melaju dengan cepat. Nama wanita itu adalah Kim Min-ju. Sekarang dia berada di ICU. Pengembudinya bernama Yang Jae-yong. Menurut Yang Jae-yong, Kim Min-ju mendadak bilang sesak di dadanya dan langsung melompat keluar mobil sebelum bisa dicegah. Kim Min-ju ini adalah sekretaris di perusahaan ayah Yang Jae-yong. Sohee dan Yunho menghampiri Kim Min-ju di rumah sakit, tapi Kim Min-ju mengalami koma, alias tidak sadarkan diri. Sohee dan Yunho menemui ibu Kim Min-ju dan menanyakan apakah putrinya memiliki masalah dada sesak dan apakah Kim Min-ju memiliki pacar. Tapi ibunya menjawab tidak untuk kedua pertanyaan itu. Yunho langsung menanyakan apakah Min-ju pernah cerita tentang Jae-yong. Ibu Min-ju berkata kalau Min-ju pernah bercerita tentang Jae-yong yang suka godain cewek pegawai ayahnya. Padahal Jae-yong sudah menikah. Ganjen bener dah ini bocah. Pada saat yang sama, Dong-gi dan Hyun-kyung menginterogasi Jae-yong. Jae-yong bilang kalau Min-ju hanyalah pegawai ayahnya. Dan malam itu, Jae-yong hanya berniat untuk mengantar Min-ju setelah makan malam bersama. Dong-gi menanyakan apakah ada kontak fisik di dalam mobil sebelum Min-ju melompat. Jae-yong tentu menjawab tidak ada. Jae-yong juga bahkan memberikan rekaman kamera dashboardnya kepada tim polisi. Bersamaan dengan itu, Sohee dan Yunho sampai di kantor polisi. Mereka pun melihat Jae-yong. Saat Yunho melihat Jae-yong, Yunho teringat kalau Jae-yong adalah salah satu saksi dari ketiga anak SMA yang dulu dipanggil ke kantor polisi atas kasus tabrakannya. Jae-yong juga sepertinya mengenal Yunho. Tapi entah mengapa Jae-yong langsung pergi begitu aja. Saat melihat rekaman kamera dashboard milik mobil Jae-yong, tim polisi tidak menemukan apapun karena ternyata suaranya dimatikan. Sekarang kita melihat Jae-yong berbicara dengan salah satu temannya bernama Jung-wook. Jae-yong berkata kalau tadi dia bertemu dengan Yunho, si lulusan case yang dulu menyebabkan kecelakaan mobil. Jae-yong berkata, kok bisa pembunuh menjadi polisi ya? Gak sampai di sana, mereka juga membahas kalau mereka menerima artikel tentang kecelakaan mobil Hyunsu itu. Jae-yong mencurigai Kyung-soo, mungkin itu salah satu dari teman mereka sahabat nonton. Akhirnya, Kim Min-ju siuman juga nih sahabat nonton. Tim TCI langsung mendatangi Min-ju dan menginterogasinya. Akhirnya, kita mengetahui alasan Min-ju melompat dari mobil Jae-yong adalah ternyata untuk menghindari pelecehan seksual. Tapi karena nggak ada bukti, mereka nggak bisa gegabah. Kalau nggak, Min-ju yang akan kesulitan nantinya. Kapten Jung meminta tim agar menemui Jae-yong lagi, lalu memberikan pernyataan Min-ju, agar tim dapat melihat reaksi Jae-yong gimana. Jae-yong langsung maki-maki dong mendengar pernyataan Min-ju. Sohee kemudian menanyakan kenapa Jae-yong menuju ke arah yang berbeda. Katanya mau nganterin Min-ju pulang. Jae-yong bilang, ya aku cuma mau jalan-jalan aja. Dan karena terdesak, Jae-yong menuntut agar tim polisi membuktikannya. Malam harinya, ayah Jae-yong dan ayah Jung-wook bertemu. Gak cuma itu, ternyata Jung-wook juga bertemu dengan ayah Jae-yong. Karena sepertinya Jung-wook akan bekerja di perusahaan ayah Jae-yong. Saat ayah Jae-yong ke toilet, ayah Jung-wook mengatakan agar Jung-wook nantinya bisa merebut perusahaan ayah Jae-yong. Jung-wook juga bercerita kalau Yunho sekarang menjadi polisi dan masuk tim TCI. Sepertinya ayah Jung-wook adalah seorang polisi sahabat nonton. Keesokan harinya, saat Yunho dan Sohee hendak menemui Min-ju, Jae-yong dan pengacaranya sudah berada di sisi Min-ju dan menegaskan kalau Min-ju ingin berdamai dan menutup kasus ini. Setelah Jae-yong dan pengacaranya pergi, Sohee memujuk Min-ju agar terus melanjutkan tuntutan ini. Tapi Min-ju udah lelah nampaknya dan berniat untuk menutup kasus ini. Memang gak mudah ya buat korban pelecehan seksual menuntut tersangka.
Tapi saat Minju tertidur, ibunya mengambil ponsel Minju yang sedang merekam suara. Ibunya mendengarkan rekaman audio itu, di mana Jae-yong mengancam Minju agar Minju tidak bisa kembali lagi ke dunia kerja lalu menghina keluarga Minju. Ibu Minju yang mendengar hal ini tentu sangat terpukul. Orang dari Dinas Pajak Nasional menghampiri rumah Jae-yong untuk menyita beberapa barang dan mobil-mobil milik ayah Jae-yong sampai penyelidikan selesai. Mengetahui hal itu, ayah Jae-yong sangat gusar dan menjadi sangat marah terhadap Jae-yong. Jae-yong kemudian memberitahu Jungwook tentang hal ini, dan dirinya tahu kalau Yunho lah yang telah melaporkannya ke dinas perpajakan. Sedangkan di tempat lain, ayah Hyunsu bertemu dengan Yunho. Ayah Hyunsu mengeluarkan sebuah amplop. Sepertinya ayah Hyunsu juga mendapatkan artikel tentang kematian Hyunsu nih sahabat nonton. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengirim surat-surat itu ya? Apakah suami Hyunsu yang mengirim-ngirim ginian kemana-mana? Keesokan paginya, saat hendak berangkat ke kantor polisi, Sohee melihat seorang pria mengendarai skuter dan melakukan tabrak lari. Sohee langsung mengejar pria berskuter itu. Dia juga bertemu dengan Hyun Kyung. Pria berskuter terjatuh karena menabrak Yunho yang lagi bersepeda. Tapi Yunho malahan dipukul sampai jatuh oleh pria skuter itu. Sohee langsung mengejar pria skuter itu dengan sepeda milik Yunho dan berhasil menangkapnya. Melihat Yunho yang kelemar-kelemar tak berdaya begitu, Sohee berniat untuk melatih Yunho teknik bela diri. Sohee menjelaskan panjang lebar mengenai teknik bela diri, tapi Yunho hanya diam aja. Sohee lalu menyuruh Yunho untuk membanting Sohee. Jika lutut Sohee menyentuh lantai sekali aja, maka latihan ini selesai. Yunho tentu nggak berhasil membanting Sohee, dan malahan Yunho yang terus dijumpal balikin sama Sohee. Aduh, gimana nih Yunho? Kemudian tim TCI ke lokasi tabrakan. Korbannya adalah Jung Gun-soo, seorang pengangguran dan pemabuk. Jung Gun-soo meninggal karena sedang berjalan kaki lalu ditabrak oleh kendaraan. Sohee dan Yunho lalu mencari bukti untuk kasus tabrakan ini, meminta kamera dashboard mobil sekitar TKP dan menanyakan warga setempat. Seorang Ajuma berkata kalau tengah malam dia terbangun dan melihat Jung Gun-soo yang lagi mabok menantang berkelahi seorang pria bertopi hitam. Pria bertopi hitam itu juga sedikit memukul Jung Gun-soo. Tapi Ajuma bilang kalau dia nggak pernah melihat pria bertopi itu. Sepertinya bukan warga daerah sana lah gitu. Dari kamera dashboard mobil warga sekitar, Yunho menemukan pria bertopi itu seperti berkeliling di daerah itu entah ngapain. Sedangkan Hyun Kyung dan Donggi yang telah kembali dari forensik memberitahu kalau Jung Gun-soo ditabrak oleh dua mobil. Semua tentu terkejut kan mendengar hal itu. Perkiraan waktu kematian Jung Gun-soo antara pukul 2 sampai 4 dini hari. Dari waktu kematian dan jejak ban di tubuh Jung Gun-soo, tim mencurigai beberapa mobil dan satu taksi yang kemungkinan melindas Jung Gun-soo. Kapten Jung ingin agar tim menyelidiki taksi itu dulu dan meminta agar Sohee pergi ke perusahaan Smart. Itu adalah perusahaan yang mengatur GPS pada transportasi umum. Saat Sohee dan Yunho hendak pergi ke perusahaan Smart, mereka bertemu dengan ayah Jungwook. Yunho mengingat kalau ayah Jungwook juga ada di saat ketiga anak SMA itu diinterogasi. Saat ini dengan pura-pura bego, ayah Jungwook mengajak Yunho untuk salaman. Kapten Jung juga memperhatikan mereka dari jauh. Wah, jangan-jangan selama ini bukan Yunho yang menabrak Hyunsu nih sahabat nonton, tapi ketiga anak SMA itu. Terus siapa yang mengirim artikel kejadian tabrakan Hyunsu ya? Apakah suami Hyunsu? Gimana menurut sahabat nonton? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.